Guys, bicara investasi ya, mendingan mulai aja dulu investasi Rp10.000 per bulan atau tingkatkan dulu pemasukannya baru investasi Rp1 jutaan per bulan. Yuk kita bahas apa bedanya. Hai guys, apa kabarnya kamu yang di sana? Thank you ya udah like video ini. Semoga investasi kamu juga bisa tambah besar. Sebelumnya, aku minta maaf jika ada yang tersinggung dengan judulnya atau pembahasannya. No offense, aku justru mau mengajak kamu untuk bertukar pikiran. Guys, aku gak akan lip service mengatakan sesuatu yang indah untuk didengar, alias asal Bapak senang. Aku akan ceritakan faktanya berdasarkan pengalamanku. Gini guys, kamu pernah berhitung nggak? Apa yang terjadi seandainya kamu itu berinvestasi Rp10.000 per bulan? Kira-kira dalam waktu 5 tahun ke depan, uang kamu itu bertumbuh jadi berapa rupiah? Yuk kita coba simulasikan. Seandainya hasil investasi kamu itu 10% per tahun, maka di tahun kedua, uang investasi kamu yang Rp120.000 akan bertumbuh menjadi Rp252.000. Dan sampai tahun kelima menjadi Rp732.000. Seandainya hasil investasi kamu sampai 12%, maka di tahun kedua, uang yang kamu punya dari Rp120.000 bertumbuh menjadi Rp254.000. Dan sampai tahun kelima, jadi Rp762.000. Seandainya hasil investasi kamu 100%, maka di tahun kedua, uang kamu yang tadinya Rp120.000 sudah bertumbuh menjadi Rp360.000. Dan nanti di tahun kelima menjadi Rp3,7 juta. Pertanyaanku sederhana, apakah uang Rp3,7 juta itu sudah cukup untuk kamu? Itu 5 tahun lagi loh. Silakan tulis di kolom komentar, yuk kita diskusi. Seandainya hitungan itu cukup, kamu bisa lakukan aja seperti itu. Seandainya nggak cukup, coba deh kamu cari alternatif solusinya. Sebagai perbandingan, seandainya kamu bekerja sampingan dengan hasil Rp1 juta per bulan, maka kamu nggak perlu nunggu 5 tahun untuk dapat uang Rp3,7 juta. Kamu cukup kerja kurang lebih 3-4 bulan dan itu lebih cepat. Betul? Vin, tapi kalau kita nggak mulai, maka kita tidak akan pernah memulainya, Vin. Yes, benar. Seperti kata Lao Tzu. The journey of the thousand miles begin with one step. Jadi, mimpi besar kita itu dimulai dari step awal yang kecil. Satu hal yang jadi concernku, apakah langkah awal kamu itu sudah benar? Apakah ada cara yang lebih efektif, yang lebih benar untuk mencapai tujuan keuangan kamu? Apakah ada cara yang lebih efisien, lebih cepat untuk mencapai tujuan kamu? Vin, kalau kamu sendiri ada saran nggak? Seandainya aku baru bisa nabung Rp10.000 per bulan atau Rp120.000 per tahun, aku akan berusaha perbesar angkanya. Misal, cari pekerjaan sampingan atau lembur supaya punya modal 1-5 juta rupiah. Dari situ, aku akan cari course atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlianku. Jika modal awalnya masih sangat minim, saranku investasi diri sendiri. Berinvestasilah pada pengetahuan dan keahlian yang bisa menghasilkan pemasukan. Contoh nih ya, kamu bisa belajar nulis skrip atau artikel SEO, edit video sederhana, edit podcast, admin Instagram, foto makanan, affiliate marketing, reseller, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keahlian, bukan investasi. Gunakan keahlian baru tersebut untuk nambah pemasukannya kita. Nah, setelah kamu dapat ilmu ini itu, inisiatif untuk ambil proyek atau pekerjaan supaya bisa nambah pemasukan kamu. Sembari amankan kondisi keuangan kamu. Masih ingat kan? 1. Pemasukan harus lebih besar. 2. Punya dana darurat. 3. Lunasi utang. Dan 4. Punya proteksi. That's it. Nah, kapan sebaiknya mulai berinvestasi? Menurutku nih ya, investasi itu akan lebih kerasa kalau paling nggak kamu punya investasi Rp500.000 per bulan. Aku coba lakukan simulasi dengan asumsi keuntungan 10% per tahun.
Kalau modal kamu 1 juta rupiah per bulan, maka dalam waktu 5 tahun uang tersebut akan bertumbuh menjadi 73 juta rupiah. Dan ini simulasinya. Silakan share tabel ini ke pasangan kamu, ke teman-teman kamu atau keluarga kamu. Dari tabel tersebut, dengan asumsi hasil investasi kita 10% per tahun, maka kalau investasi per bulan kamu 5 juta rupiah, maka uang itu akan tumbuh menjadi 366 juta rupiah. Nah, kalau kamu investasi rutin 10 juta rupiah per bulan, uang itu terjadi tumbuh 732 juta rupiah. Kalau 15 juta rupiah per bulan investasinya, uang itu bisa bertumbuh menjadi 1 miliar rupiah. Dan terakhir, kalau kamu bisa investasi sampai 20 juta rupiah per bulan, maka dalam waktu 5 tahun ke depan, uang itu bisa bertumbuh menjadi 1,5 miliar rupiah. Vin, keuntungan 10% per tahun itu bukannya angka yang gampang ya? Yes, itulah yang aku lakukan. Sejelek-jeleknya 10% per tahun, sehingga risikonya pun berkurang. Nah, kalau ada momentum reksadana, peer-to-peer lending, atau saham perusahaan bagus yang harganya lagi diskon, kayak sekarang nih ya bolehlah kita beli lebih banyak. Apa sih kunci sukses investasi? Investasi itu sebenarnya berbanding lurus dengan modal awal kamu, investasi bulanan kamu, periode investasi, dan hasil investasinya. Ini rumusnya guys. Semakin besar modal awal, maka semakin besar potensi keuntungannya. Semakin besar investasi rutin bulanan, maka semakin besar potensi keuntungannya. Semakin panjang investasinya, maka semakin besar potensi keuntungannya. Dan semakin besar hasil investasinya, maka semakin besar potensi keuntunganmu. Pesanku adalah, kamu nggak perlu buru-buru berinvestasi, karena investasi itu bukan jawaban untuk semua masalah keuangan. Nggak perlu panik kalau ada yang bilang to the moon. Karena setiap orang itu punya waktunya buat bekerja. Setiap orang juga punya waktunya buat bertumbuh. Dan setiap orang punya waktunya buat sukses. Bisa jadi sekarang ini waktunya kamu bekerja dan bertumbuh. Guys, semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat. Melek Finansialku Rabu depan akan bahas topik baru lagi. Kalau kamu lebih suka mana? Mau bahas beli rumah atau bahas forex? Atau ada topik lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Supaya kamu tetap update, silahkan subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Your personal finance assistant, finansialku.com.